Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan memberikan beberapa tips untuk kalian yang akan membeli iPhone bekas. Oke, jadi sebelum kalian beli iPhone bekas, alangkah baiknya ikuti tips-tips berikut agar kalian tak menerima iPhone yang kondisinya tidak baik. Oke, yang pertama, jika iPhone-nya memiliki dus atau kotak, pastikan dusnya itu yang asli ya. Soalnya banyak iPhone dari luar negeri itu yang tidak ada dusnya dan dusnya diproduksi sendiri di Indonesia atau yang dus palsu. Jika dus palsu biasanya dia sedikit lebih rapuh atau lebih lunak atau lebih tipis, tidak tebal seperti ini. Perhatikan saja dusnya dan tulisannya juga dia biasanya sedikit lebih pudar. Oke. Yang pertama dari dusnya kita pastikan jika dia asli maka dia akan kokoh, keras dan tebal serta warnanya itu tidak pudar. Oke, selanjutnya jika handphonenya memang memiliki dus, pastikan itu memang dus bawaan iPhone-nya. Caranya bagaimana? Caranya kita samakan IMEI yang di iPhone dengan IMEI yang di dus atau kotaknya. Cara cek IMEI di handphone yaitu kita masuk ke panggilan, kita ketikkan bintang pagar 06 pagar. Oke, seperti ini IMEI-nya yang ini ya, yang 90891. Kita samakan dengan yang di dus. Oke ya, 90891. Jika sama berarti itu memang IMEI bawaan iPhone-nya. Namun jika beda itu bisa dus atau kotak dari iPhone yang lain. Oke, jika kotaknya sudah asli dan IMEI-nya sama, yaitu kotak memang bawaan iPhone-nya, kemudian kita cek IMEI-nya terdaftar di Kemenprint atau tidak. Karena jika tidak terdaftar bisa jadi tiba-tiba sinyal di iPhone kalian akan hilang karena iPhone tersebut tidak terdaftar di data Kemenprint IMEI-nya. Oke, kita cek di web Kemenprint. Kita masukkan saja di sini cek IMEI Kemenprint. Oke. Kemudian di sini kita masukkan IMEI handphonenya. Seperti ini ya contohnya. 3565 6810 5690 891 dan kita pilih cari. Jika terdaftar maka keterangannya IMEI terdaftar di database Kemenprint yang menandakan iPhone ini resmi atau sudah terdaftar di data Kemenprint. Jadi sinyal di iPhone tidak hilang tiba-tiba saat kalian sudah membelinya. Oke? Jika dusnya sudah aman, IMEI-nya juga sudah aman, kita lanjut cek lagi, kita buka pengaturan. Dan sebelum cek pastikan ya presentasi baterainya berapa persen. Dari sini bisa dilihat 95% ya, tergantung di iPhone-nya masing-masing. Kita buka pengaturan. Di sini pastikan jika kalian membeli iPhone bekas, iCloud-nya ini kosong ya. Atau jika masih ada iCloud-nya seperti ini, pastikan penjualnya bisa melogout atau mengeluarkan iCloud tersebut. Karena jika tidak bisa dikeluarkan, itu bahaya. Suatu saat kalian mereset handphonenya, maka handphonenya akan terkunci iCloud. Oke? Jika iCloud-nya sudah aman, kita cek lagi di WiFi-nya. Pastikan WiFi-nya berfungsi dengan baik.
Selanjutnya kalian cek juga pada Bluetooth, pastikan Bluetoothnya menyala dan berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya kita cek di baterai. Oke, kita klik baterai, kemudian kita pilih kesehatan baterai. Di sini akan terlihat seberapa presentase kesehatan baterainya. Di sini kapasitas maksimum 87%. Usahakan jika membeli iPhone bekas minimal kesehatan baterainya atau kapasitas maksimumnya itu 75%. Namun hati-hati jika kesehatan baterainya 100%, karena sudah pasti itu baterai sudah diganti, bukan bawakan iPhone-nya lagi. Oke, jika baterainya sudah selesai, masih di pengaturan untuk iPhone 10, iPhone X atau iPhone X ke atas, itu sudah ada Face ID. Silahkan cek Face ID-nya berfungsi dengan baik atau tidak. Jika berfungsi dengan baik, maka kalian bisa menambahkan Face ID seperti ini ya. Ini Face ID-nya sudah saya aktifkan sebelumnya, dan jika tidak ada Face ID maka dia akan memindai wajah kalian untuk kepentingan Face ID-nya. Pastikan ini aktif karena memudahkan kalian untuk membuka iPhone-nya saat layar terkunci. Oke, jika Face ID sudah dan yang lain sudah, kita masuk ke True Tone. Oke, True Tone ini kalau di Android kecerahan otomatis. Pastikan True Tone-nya ini bisa menyala ya, seperti ini. Kalau tidak ya terpaksa kalian kecerahannya itu dibuat manual ya kalau True Tone-nya tidak aktif. True Tone tidak aktif bisa jadi LCD-nya sudah diganti atau memang True Tone-nya yang rusak atau mati. Oke, selanjutnya bisa kalian tes suara dan mikrofon sekaligus. Caranya untuk tes mikrofon dan suara sekaligus, kita masuk ke rekam suara atau di sini disebut memo suara ya di iPhone 11. Oke, di sini kita rekam. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Tips sebelum membeli iPhone. Oke, di sini kita dengarkan. Tadi sudah kita rekam. Kita dengarkan untuk mengecek mikrofon dan speaker musiknya berfungsi dengan baik. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Tips sebelum membeli iPhone. Oke, di sini mikrofonnya berfungsi dengan baik dan speakernya juga berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita cek speaker atas atau speaker nelpon. Di sini kita masuk ke panggilan, bisa kita telepon saja nomor darurat 188. Oke, di situ terdengar ya kurang jelas karena ini speaker nelpon untuk di kuping, jadi tidak sekuat speaker musik. Oke, jika kalian melihat cahaya merah-merah itu cahaya Face ID ya dan sensor. Oke, selanjutnya kita cek di kamera. Oke, pastikan kameranya berfungsi dengan baik, tidak blur dan berfungsi jernih ya. Karena kalau dia agak ngeblur, dia goyang, tidak jernih, itu bisa jadi kamera iPhone-nya sudah diganti, tidak bawaannya lagi. Oke, sini ya, kita cek. Dan juga kita tes untuk zoom. Oke, di sini tidak ada goyang ya. Juga kita tes untuk video. Oke, semuanya baik-baik saja. Jika kamera belakang sudah baik, kita tes di kamera depan. Oke, maaf salah pencet. Oke, kita tes di kamera depan untuk foto. Dan ini untuk video.
Sini kamera depan memang tidak bisa untuk zoom ya. Oke, kameranya sudah bagus. Apalagi yang kita cek, tentu saja kita cek fisik. Sini ya, jika iPhone sudah sering dibongkar, maka pada baut pembukanya itu akan terlihat dicet atau bekas obeng. Jika tidak sering dibuka, maka bautnya akan baik-baik saja ya, yang dua ini. Oke, untuk kejelasan speaker, supaya lebih jelas lagi, kita buka saja YouTube. Cuman nanti takutnya copyright ya. Aduh, ribet juga. Mbak, gimana nih Mbak? Masa saya minjem uang nggak bisa sih? Uangnya juga tinggi lagi, mana persetujuannya juga lama. Ngajunya ribet. Kita cari yang no copyright. Untuk iPhone rata-rata speakernya itu stereo ya. Jadi pastikan kedua speakernya berfungsi dengan baik untuk mengetes stereonya. Ini tidak terlalu banyak musik karena bisa jadi copyright, nanti bahaya. Oke, selanjutnya silakan kalian tes pengecasan. Untuk 5 menit dia bisa nambah berapa persen, dan ini baterainya kelihatan masih bagus ya. Dari tadi awal video masih tetap 95%. Baterainya oke. Kalian tes pengecasan. Ini bisa kalian tunggu ya. Yang awalnya berapa persen, setelah kalian cas 5 menit bisa jadi berapa persen. Oh, salah kabel. Oke ya, di sini masuk pengecasannya. Cuman kalau kita tunggu sambil ngecas kelamaan durasinya. Kita cabut saja atau kita biarkan 0,02. Oke, karena kelamaan ya kalau nunggu sampai pengecasan. Ya pengecasannya ya ini memang bagus, cuman dia untuk presentasi baterai tinggi 90-an ke atas itu memang pengecasannya lebih lama naik presentasi baterainya ketimbang dia yang presentasi rendah seperti baterai 20%. Itu akan lebih cepat naik presentasi baterainya ke 22 dan seterusnya. Oke, untuk yang tadi ya, yang di bawah iPhone X atau iPhone X biasa disebut, yang ada sidik jari, pastikan sidik jarinya itu berfungsi dengan baik ya. Dari pengaturan ada tambahan sidik jari. Jika tidak berfungsi dengan baik, sudah pasti itu tombol home sudah diganti sehingga sidik jarinya tak lagi berfungsi. Oke, sepertinya sekian tips sebelum membeli iPhone bekas. Semoga kalian mendapatkan iPhone bekas yang baik dan tidak rusak-rusak atau bukan iPhone ilegal. Untuk memastikan iPhone asli atau KW-nya biasanya sih di iCloud. Dan terakhir, jika semuanya sudah kalian cek normal, pastikan si pemilik iPhone bekas atau penjual iPhone bekasnya bersedia untuk iPhone ini direset ulang atau diinstal ulang. Karena jika dia tidak bersedia untuk iPhone-nya direset ulang atau diinstal ulang, itu berbahaya ya. Karena takut itu iPhone bypass atau ada masalah lain. Jadi pastikan iPhone-nya direset ulang atau diinstal ulang. Sini ya. Hapus konten dan pengaturan. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Salam sejahtera. Kalau mau lihat iPhone ini dites main game Mobile Legends dan PUBG, silakan lihat video selanjutnya.